harus memperhatikan makanan yang khusus diberikan untuk ternak sapi perah supaya sapi perah kita menghasilkan susu yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Farm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang ditanyakan berikut ini. Oke, yang isinya katanya, kalau sapi habis melahirkan agar susu sapinya keluar banyak, dikasih apa ya? Oke, kita akan bahas di video kali ini. Pastinya sapi setelah melahirkan itu dapat mengeluarkan susu, namun mengeluarkan susunya itu ada yang banyak dan ada yang sedikit. Kita bahas di video kali ini tentang bagaimana supaya sapi kita banyak mengeluarkan susunya ya. Oke, kita bahas. Setelah sapi melahirkan, sapi memerlukan nutrisi yang cukup untuk memproduksi susu yang berkualitas dan jumlahnya banyak. Berikut beberapa hal yang dapat diberikan kepada sapi setelah melahirkan untuk meningkatkan produksi susunya. Yang pertama, dari segi nutrisinya. Nutrisinya harus tercukupi. Bagian yang pertama, makanan yang berkualitas harus diberikan kepada ternak kita. Yang mana dari makanan yang berkualitas ini dapat menunjang untuk menghasilkan susu yang banyak ya. Maksudnya di sini berikan makanan yang berkualitas tinggi seperti hijauan, konsentrat, dan jerami ya. Atau untuk makanannya sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi kandang kalian yang terdekat dan bisa banyak ditemui di kandang kalian itu apakah jerami atau rumput dan konsentrat atau yang lainnya ya, bisa disesuaikan. Kemudian kenapa di sini saya menyediakan air yang tersedia di sini itu gunanya untuk memastikan sapi kita memiliki akses ke air yang cukup dan bersih. Pastikan air yang diberikan kita itu bersih ya. Kemudian selain dari memberikan makanan yang berkualitas dan memberikan air, kita juga harus memberikan mineral dan vitamin yang cukup bagi ternak sapi kita, karena itu menunjang untuk kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Kemudian ada makanan khusus. Maksudnya makanan khusus di sini misalkan konsentrat ya. Ada sebuah konsentrat yang dikhususkan untuk sebuah sapi potong dan sapi perah. Kita pilih untuk konsentrat yang diberikan untuk sapi perah dan ada minimal protein kasarnya itu di situ ya. Kita harus memperhatikan makanan yang khusus diberikan untuk ternak sapi perah supaya sapi perah kita menghasilkan susu yang banyak. Kemudian dari segi perawatan, biasanya perawatan yang pertama itu pastikan kandang sapinya bersih dan nyaman. Nah, seperti ini ya. Bersih, kering, dan nyaman bagi ternak sapi kita. Kemudian yang kedua, perawatan dari ambingnya sendiri. Kalau misalkan ambingnya tidak terawat, bagaimana sapinya bisa menghasilkan susu yang banyak ya? Karena kalau kalau ambing yang tidak terawat itu biasanya gampang terinfeksi sehingga menghasilkan sapi yang mastitis ya. Kemudian kalau misalkan sapinya sudah terkena mastitis itu biasanya produksi susunya sangat menurun drastis ya. Kemudian tahap yang ketiga dari perawatan yaitu perawatan dari kesehatannya sendiri. Pastikan sapi yang kita miliki setelah melahirkan itu sehat ya dan tidak terkena penyakit. Kalau misalkan sapi kita tidak sehat, itu pasti susunya sangat drop atau tidak terlalu banyak mengeluarkan susunya ya. Biasanya treatment yang saya lakukan di sini sebelum melahirkan itu saya menyuntikkan obat cacing, kemudian 2 minggu setelah melahirkan disuntik lagi obat cacing, kemudian selang 2 minggu setelah sapi itu disuntikan obat cacing, kita memberikan obat bolus ya, obat cacing bolus sebanyak 2 bolus ya. Kemudian selang 2 minggu lagi kita memberikan obat cacing 2 bolus ya. Setelah itu biarkan sapi kita itu terlihat birahi ya. Kalau di kandang sapi saya itu seperti itu. Kenapa obat cacing sangat penting di kandang sapi saya? Karena memang dari kandang sapi saya itu belum bisa memastikan kalau pakan yang kita berikan itu
terbebas dari cacing ya. Jadi ya saya sangat rutin sekali untuk pemberian obat cacing ini agar sapi saya ketika diberikan nutrisi yang bagus itu dapat diserap oleh sapi kita sendiri dan bisa menghasilkan susu yang banyak. Begitu ya. Begitulah pembahasan di video kali ini yang telah saya rangkum ya dari beberapa pengalaman saya dan dari beberapa yang saya ketahui. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.